Apa sih Mbak kemudian faktor gitu ya yang membuat pasangan suami istri mungkin lebih memilih untuk child free alias tidak mempunyai anak ini? Iya, jadi UNFPA itu memang setiap tahun mengeluarkan satu survei gitu. Survei biasanya descriptive analysis. Jadi kita mencoba menggali aspirasi. Di tahun ini sesuai dengan untuk Hari Kependudukan Dunia ini kita meluncurkan Demographic Future Survey. Ini di 73 negara, respondennya sampai 100.000 lebih, anak-anak muda dari umur 18 sampai 34 tahun. Untuk menanyakan apa sih sebetulnya aspirasi terkait dengan kehidupan, berpasangan, sama punya anak. Nah tadi menjawab pertanyaannya Mbak Regina tadi, sebetulnya aspirasi dari para responden itu menunjukkan pengen kok kita berkeluarga, pengen kita punya pasangan, pengen juga punya anak. Tapi kemudian aspirasi itu terhambat oleh realita. Beberapa hambatan utama yang jadi muncul dari hasil survei ini, itu sekitar 81% bilang keamanan finansial, kondisi ekonomi yang menjadi pertimbangan saya akan punya anak atau tidak. Kemudian yang kedua, biaya perumahan ternyata. Jadi biaya perumahan itu juga menjadi pertimbangan kedua. Berikutnya ada faktor-faktor lain misalnya sampai ke pasangan, jadi kesetaraan hubungan, support system yang diperlukan untuk membesarkan seorang anak. Jadi hambatan-hambatan itu sebetulnya yang menjadi alasan kenapa kemudian pilihan-pilihan beralih dari tadinya pengen punya anak 2, 3 gitu ya, tapi ternyata realita 1 aja atau nggak usah dulu kali ya. Gitu. Jadi itu dia tadi kendala sistemik tadi ya Mbak Rara. Tapi Mbak Wamen sebenarnya kita dari kementerian punya nggak sih datanya misalkan berapa keluarga di Indonesia yang memutuskan untuk child free itu sendiri gitu? Iya. Kalau dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, ini kami punya data memang namanya pendataan keluarga. Tapi biasanya pendataannya itu terlihat dari berapa jumlah keluarga yang punya balita, itu sekitar 10 juta. Kemudian berapa jumlah keluarga yang termasuk dalam pasangan usia subur, berapa jumlah keluarga yang memiliki anak remaja, berapa jumlah keluarga yang punya lansia. Itu biasanya datanya seperti itu. Tidak yang khusus berapa banyak yang keluarga yang memang memilih untuk child free. Tapi kalau kita lihat sendiri, tadi kan Mbak Rara sampaikan kan, kebanyakan sebetulnya dari survei Demographic Future Survey dari UNFPA ini, selain yang disampaikan Mbak Rara bahwa ternyata mayoritas tuh masih mau punya anak 2. Gitu, kalau nggak salah gitu ya Mbak Rara ya. Jadi ada mayoritas dari responden, 108.000 responden itu mayoritas ingin punya anak 2. Nah memang ada beberapa hal-hal yang kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti ekonomi, kemudian juga rumah, tapi juga ada termasuk yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Rara, bagaimana support system, bagaimana pasangan, bagaimana juga sebetulnya juga kesiapan psikologis. Ini menjadi salah satu hal yang terjadi. Nah di Indonesia sendiri kalau kita lihat dari tahun ke tahun angkanya itu kita bisa lihat memang ada penurunan. Kalau dari tahun 2010 kita mengukurnya melalui yang dinamakan dengan total fertility rate. Jadi rata-rata perempuan itu punya anak berapa. Nah di tahun 2010 angkanya itu di 2,41. Kemudian biasanya survei-survei ini diukur 5 tahunan. Tahun 2015 angkanya berkurang menjadi 2,28. Jadi hampir 2,3. Jadi kan turun 0,1. Kemudian 2020 angkanya turun lagi menjadi 2,18 dan 2025 baru saja dilakukan juga angkanya turun menjadi 2,13. Tapi angka 2,13 ini sebetulnya mendekati apa yang dinamakan dengan replacement rate. Jadi kalau kita berbicara tentang kependudukan itu ada yang namanya replacement rate, itu angkanya adalah 2,1. 2,1 itu artinya bagaimana, kenapa replacement rate ini menjadi penting. Jadi artinya jumlah penduduknya nanti akan sama. Karena misalnya pasangan suami istri punya anak berapa, anak perempuannya kan punya anak, kalau punya anak 2 nanti jika ayah ibunya meninggal digantikan dengan 2 anaknya. Nah 0,1-nya itu untuk mengantisipasi angka-angka kematian bayi ataupun pada saat masih kecil. Jadi itu replacement rate. Nah kalau kita di angka 2,13, jadi sebetulnya kita yang perlu dilakukan adalah memang mempertahankan jumlah penduduknya tumbuh seimbang. Itu yang sekarang sedang kita terus lakukan dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan.